adik-adik. Kita jawab pertanyaan ini yuk. Diketahui px kuadrat ditambah 8x ditambah 3p sama dengan 0. Dan kedua akar bernilai negatif. Ditanya jumlah kuadrat kedua akar-akarnya. Nah, langkah pertama, agar lebih mudah kita misalkan terlebih dahulu ya. Jadi langkah 1, misal akar-akar persamaan px kuadrat ditambah 8x ditambah 3p sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Maka x1 ditambah x2 sama dengan negatif B per A. Jadi, negatif B per A. Nah, B-nya 8 ya. B-nya 8, jadi negatif 8, A-nya P, negatif 8 per P. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, C-nya adalah 3P ya, 3P, dan A-nya P. Oke, kita masukkan 3P dibagi P. Nah, jadi ini bisa kita coret. Jadi hasilnya adalah 3 ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita cari jumlah kuadrat kedua akar-akarnya ya. Jadi masih di sini masih langkah 1, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan x1 ditambah x2 pangkat 2 dikurangi 2, x1 dikali x2, betul ya? Jadi sama dengan kita substitusi x1 ditambah x2-nya, negatif 8 per P pangkat 2 dikurangi 2, x1 kali x2, 3 ya. Nah, jadi sama dengan 64 per P kuadrat dikurangi 6. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ini kita tulis lagi. Baik. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah 2. Nah, untuk langkah 2, karena diketahui bahwa kedua akar bernilai negatif ya. Di sini diketahui kedua akar bernilai negatif, maka ada sifat-sifat tertentu yang harus kita penuhi. Nah, kita tuliskan karena kedua akar bernilai negatif, maka yang pertama x1 ditambah x2 sama dengan negatif 8 per P ya. Nah, penjumlahan dari negatif kan x1 dan x2-nya harus tadi negatif ya. Jadi hasilnya harus negatif. Nah, sama dengan negatif 8 dibagi berapa yang hasilnya negatif. Nah, berarti P-nya itu harus lebih besar dari 0 ya, karena kalau kurang dari 0 negatif dibagi negatif nanti positif. Nah, maka P-nya harus lebih besar dari 0. Selain itu, karena kedua akar bernilai negatif juga, yang harus dipenuhi adalah diskriminannya harus lebih besar daripada 0.
Nah, ini kita bisa tulis D sama D, kita tulis B kuadrat dikurangi 4AC harus lebih besar sama dengan 0. Kita lihat lagi ya, B-nya sama dengan 8, C-nya 3P, dan A-nya P. Oke, jadi 8 kuadrat dikurangi 4 dikali P dikali 3P lebih besar sama dengan 0. 64 dikurangi 12P kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sama dengan negatif 12P kuadrat lebih besar daripada negatif 64, atau P kuadrat lebih kecil sama dengan 64/12. Kemudian kita sudah punya ya di atas ini 6x1 tambah x2 kuadrat sama dengan 64 per P kuadrat kurangi 6. Kita tuliskan lagi x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 64 per P kuadrat dikurangi 6. Maka sama dengan 64 per P kuadratnya kita masukin. 64/12 dikurangi 6. Atau sama dengan 64 kali 12 dibagi 64 dikurangi 6. Hasilnya ada yang bisa kita coret ya. Nah, 64 maka sama dengan 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Jadi kita sudah bisa ngambil kesimpulan. Simpulannya, karena P, tadi P-nya harus lebih besar dari 0, ingat P itu adalah koefisien dari X kuadrat ya, maka titiknya minimum. Dan jumlah kuadrat kedua akar dari persamaan, tuliskan Px kuadrat ditambah 8x tambah 3P sama dengan 0 adalah minimum 6. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke.